Bu Aziza. Waalaikumsalam Pak Asmadi. Gimana kabar Bu Bu Aziza hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asmadi. Gini Bu Aziza sibuk nggak sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan nih. Wah, kebetulan sekarang sedang tidak sibuk Pak. Ada apa Pak Asmadi? Oh iya, saya lihat sepertinya Bapak agak murung akhir-akhir ini ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Asmadi? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, itulah Bu. Maaf ya, saya mengganggu waktu Ibu nih jadinya. Wah, tidak apa-apa Pak Asmadi. Ya, saya Bu, begini Bu, saya mau sharing lah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang. Apa Ibu Azizah berkenan mendengarkan masalah saya gitu? Dengan senang hati Pak Asmadi. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang ingin Bapak capai atau apa sih yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini yang ingin Bapak harapkan lah nantinya? Gini Bu, ini saya ada permasalahan terkait dengan yang saya hadapi sekarang ini gitu. Wow, masalahnya apa Pak? Coba Pak Asmadi ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin insya Allah bisalah saya bantu. Baik, gini Bu, tadi saya kan dipanggil nih sama Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang pernah melakukan supervisi dadakan atau tanpa diberitahu ke saya sebelumnya. Katanya pengawas tersebut melihat saya mengajar tanpa membawa atau menggunakan modul atau buku teks dalam pembelajaran Bu. Jadi bingung saya, rasa bersalah saya hari ini gitu. Mana? Oh, memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Terus mengapa Bapak mengambil dari sana? Itulah Bu, saya kemarin menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung dari Google. Pikir saya ini lebih memudahkan dan lebih simpel lah gitu dalam pembelajaran. Terus Bapak sampaikan seperti itu ke pengawas. Apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Itulah Bu, kemarin beliau sepertinya agak tersinggung dan mengingatkan ketika itu kepada saya supaya menggunakan modul dan buku teks dalam pembelajaran agar lebih terarah, gitu katanya. Tapi agak kesal gitu. Jadi saya merasa bersalah gitu. Mana ya? Menurut Pak Asmadi, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Kalau menurut saya benar sih. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap terkait dengan materi yang saya ajarkan terkait dengan apa yang ada di modul gitu. Walaupun saya tidak menggunakan modul atau buku teks, dan yang saya ajarkan pun tidak lari dari kurikulum yang berlaku gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak Asmadi, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba Bapak flashback lagi Bapak. Kalau menurut saya, modul atau buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional ya Pak ya, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Jadi menurut Bapak, mengapa nih pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung itu? Coba Bapak flashback lagi. Kalau saya ingat ya Bu, ya saya paham, saya sadar cara menyampaikan argumen saya. Saya rasa ini nih permasalahannya, sebab mungkin dari nada atau intonasi yang saya gunakan mungkin agak mengecewakan lah. Jadi terkesannya saya kepada pengawas itu kurang tepat gitu, kurang sopan. Nah, jatuhnya mungkin seperti itu Bu. Oke. Baik Pak Asmadi, dari masalah yang Bapak hadapi ini, sekarang hal apa yang Pak Asmadi inginkan? Gini loh Bu, saya ya sebagai guru lah, saya rasa bersalah dan ingin minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima gitu kan.
Sebab Ya. yang saya lakukan tidak semerta-merta salah semua gitu kan. Harusnya juga menerima bahwa di dalam pembelajaran kita boleh loh menggunakan sumber lain selain modul atau buku teks gitu. Itu kan Bu dalam pembelajaran. Ya. Oke. Nah, menurut Bapak, siapa nih yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak tadi kepada pengawas? Mengapa Bapak memilih dia? Ya di ini levelnya pengawas saya rasa saya butuh yang bisa itu kepala sekolah Bu, karena secara emosional pengawas ini lebih dekat dengan pengawas, jadi saya memilih kepala sekolah nantinya yang rasanya bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu. Ide bagus itu Pak Asmadi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu Kepala Sekolah Bapak? Jadi pertama saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi bersama pengawas. Saya mohon Ibu Kepala menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas sekolah, dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan modul atau buku teks di dalam pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya sampaikan nanti Bu. Oke, Pak Asmadi. Nah, apa rencana Bapak jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas? Ayo, apa? Ini Bu, saya akan berusaha menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan modul atau buku teks dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain. Serta saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya modul atau buku teks dalam pembelajaran. Mungkin itu yang Bu rencana. Oke, bagus sekali Pak Asmadi. Saya setuju dengan ide Bapak. Nah, kira-kira kapan ya Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik agar masalah Bapak cepat beres. Kapan itu Bapak? Insya Allah secepatnya besok habis mengajar saya akan menghadap langsung kepada kepala sekolah Bu. Itu rencananya Bu. Oke, luar biasa Pak Asmadi. Semoga sukses Pak Asmadi. Kabari saya ya Pak. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Asmadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Asmadi. Waalaikumsalam Bu Aziza.